Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Aku masih ingat betul, bagaimana dulu setiap kali Naila jatuh saat belajar berjalan, ia selalu berlari kecil ke arahku. Tubuhnya yang mungil, langkahnya yang goyah, dan tangisnya yang pecah membuatku otomatis membuka tangan lebar-lebar. Ia akan memelukku erat, menenggelamkan wajahnya di dadaku, mencari kehangatan dan rasa aman yang hanya bisa ia temukan dari pelukan seorang ibu. Kini, waktu seakan berjalan begitu cepat. Naila sudah 15 tahun. Usia yang katanya penuh dengan gejolak, masa pencarian jati diri, masa ketika seorang anak seringkali merasa lebih nyaman bersama teman-temannya daripada keluarganya sendiri. Dan benar saja, aku mulai merasakannya. Ia lebih sering mengobrol dengan ponselnya, atau lebih tepatnya dengan dunia yang ia ciptakan sendiri lewat layar kecil itu, daripada denganku. Aku duduk di ruang tamu rumah kami yang sederhana di Yogyakarta, sambil menatap keluar jendela. Jalan kecil di depan rumah terlihat lengang. Angin sore membawa aroma gorengan yang baru saja kuminum dari wajan kecil di dapur. Sambil menunggu pembeli, aku memikirkan betapa cepatnya waktu berlari. Rasanya baru kemarin aku menggandeng tangan Naila menuju TK. Rasanya baru kemarin aku menenangkannya saat ia takut menghadapi suntikan imunisasi. Rasanya baru kemarin aku menjadi pusat dunianya. Sekarang, pusat dunia Naila bukan lagi aku. Pusat dunianya ada di genggaman tangannya, dalam bentuk ponsel yang hampir tak pernah lepas dari sisinya. Bu, nanti aku pulang agak sore, ya? Suaranya terdengar dari dalam kamar beberapa jam yang lalu, sebelum ia pergi. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati ada rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Aku tahu, di usia ini wajar jika anak remaja ingin bersama teman-temannya. Wajar jika ia punya dunia sendiri. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatiku yang dulu selalu penuh dengan kehadirannya. Aku masih ingat ketika Naila berusia 5 tahun. Suatu sore, ia jatuh dari sepeda kecilnya di depan rumah. Lututnya berdarah, tangisnya keras sekali. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arahku. "Ibu, sakit, sakit sekali," katanya sambil terisak. Aku langsung mengangkat tubuh mungilnya, meniup luka di lututnya, lalu membalutnya dengan kain bersih. Setelah itu ia berhenti menangis dan langsung tersenyum kecil, seolah-olah pelukan dan perhatianku lebih mujarab daripada obat manapun. Kini, jika ia jatuh atau terluka, entah secara fisik atau perasaan, aku tidak tahu apakah ia masih akan berlari ke arahku. Aku takut, ia lebih memilih menuliskan keluhannya di media sosial, atau menceritakan pada sahabatnya, bukan lagi padaku. Sore itu, ketika aku sedang menata gorengan di meja kecil depan rumah, sahabatku Yuni datang. Ia membawa senyuman hangat seperti biasanya. "Mbak Maya, lagi melamun, ya?" tanyanya sambil mengambil kursi plastik dan duduk di sampingku. Aku tersenyum hambar. "Kelihatan, ya? Kelihatan banget. Dari tadi aku lihat kamu nungguin pembeli tapi wajahmu jauh sekali. Ada apa? Naila lagi-lagi bikin kamu kepikiran?" "Ya." Aku menghela napas. "Iya, Yung. Aku kangen sama anakku yang dulu. Dulu dia selalu nempel ke aku, apa-apa cerita ke aku, kalau jatuh minta dipeluk sama aku. Sekarang, pegang HP terus, main sama temannya terus. Kalau aku ajak ngobrol, jawabnya singkat-singkat. Aku merasa kayak ditinggalkan." Yuni tersenyum bijak. "Mbak, itu normal, loh. Anak remaja memang begitu. Mereka lagi belajar cari dunianya sendiri. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Dia cuma lagi sibuk memahami dirinya sendiri." Aku mengangguk pelan. Aku tahu itu. Aku pernah membaca artikel tentang dunia remaja. Aku tahu teori itu. Tapi teori tetap saja tidak bisa menambal rasa rindu seorang ibu pada pelukan anaknya. Kadang aku cuma pengin dia datang tiba-tiba, kayak dulu, terus peluk aku. Bilang kalau dia butuh aku. Itu aja udah cukup, kataku, suaraku bergetar. Yuni menepuk bahuku. "Sabar, Mbak. Percayalah,
nanti akan ada masanya dia balik lagi. Anak itu kalau sakit, kalau sedih, kalau kecewa, siapa yang pertama kali mereka cari? Ibunya. Kamu hanya perlu menunggu. Aku tersenyum tipis. Kata-kata Yuni memang menenangkan, tapi tidak bisa sepenuhnya menghapus sepi di hatiku. Malam tiba. Rumah menjadi lebih hening setelah Arman, suamiku, pulang kerja. Ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Kamu kelihatan sedih, Maya, katanya sambil menatapku. Aku duduk di sebelahnya. Aku cuma kangen sama Naila yang dulu, Mas. Arman tersenyum lembut. Aku ngerti, tapi ini memang masanya, Maya. Dia lagi remaja, lagi seneng punya teman. Jangan khawatir, nanti dia balik lagi. Yang penting kita jangan bikin dia merasa terkekang. Tetap temani, walau dari jauh. Aku menghela napas panjang. Kata-kata Arman sama dengan kata-kata Yuni. Mereka berdua seolah sepakat. Aku harus bersabar. Tapi sabar itu tidak mudah. Apalagi kalau tiap kali aku lihat Naila duduk di kamar dengan ponsel di tangannya, sementara aku hanya bisa menatap dari jauh. Di dalam hati aku berkata lirih, Naila, nak, ibu rindu pelukanmu. Rindu jadi tempatmu berlari saat kamu jatuh. Rindu jadi orang pertama yang kau cari ketika dunia terasa berat. Tapi ibu nggak bisa maksa. Ibu cuma bisa nunggu, siapa tahu suatu hari nanti, kamu kembali mencari hangatnya pelukan ibu. Dan malam itu, aku duduk lama di ruang tamu, menatap pintu kamar Naila yang tertutup rapat. Ada jarak yang mulai terbentang di antara kami. Jarak itu mungkin hanya sementara, tapi rasanya seperti jurang yang sulit kugapai. Aku hanya bisa berdoa, semoga aku tidak kehilangan anakku sepenuhnya. Semoga waktu kelak akan mengembalikan pelukan itu padaku. Aku sering berpikir, benda kecil bernama ponsel itu benar-benar ajaib. Ia bisa membuat orang tertawa sendiri, bisa membuat orang lupa waktu, bahkan bisa membuat seorang anak remaja lupa kalau ia punya seorang ibu yang selalu menunggu di ruang tamu. Dulu, sebelum Naila punya ponsel, aku sering menjadi pendengar setianya. Ia akan pulang dari sekolah, membuka seragamnya, lalu duduk di sampingku sambil menceritakan banyak hal. Gurunya yang cerewet, teman yang usil, atau pelajaran matematika yang membuatnya pusing. Aku suka sekali momen itu, meski ceritanya sederhana, karena disitulah aku merasa dekat dengannya. Sekarang, setelah ia punya ponsel, dan mulai mengenal dunia media sosial, momen itu hilang. Begitu ia pulang, yang pertama ia cari bukan lagi aku, tapi pengisi daya. Ia langsung menuju kamar, memasang kabel, lalu tenggelam dalam layar. Sore itu, aku baru selesai menggoreng tahu dan tempe untuk dijual. Beberapa pembeli datang, anak-anak kecil yang membeli gorengan dengan uang jajan mereka. Setelah sepi, aku masuk ke rumah. Aku melihat kamar Naila tertutup rapat, dan samar-samar terdengar suara tawa. Aku tersenyum kecil, berpikir mungkin ia sedang menonton sesuatu yang lucu. Aku mengetuk pintu pelan. "Nai, sudah belajar belum?" tanyaku dengan suara lembut. Dari dalam, terdengar jawaban singkat. "Belum, Bu. Nanti aja." Aku diam sejenak. "Jangan lupa, ya. Besok kan ada ulangan." "Iya, Bu," jawabnya lagi. Singkat. Aku tahu ia ingin aku berhenti bertanya. Aku mundur perlahan. Hatiku terasa seperti diiris. Dulu, jika aku mengingatkan belajar, ia akan keluar dari kamar, membawa bukunya, lalu duduk di sampingku sambil bertanya tentang soal-soal yang sulit. Sekarang, ia lebih suka menutup pintu rapat-rapat, seolah aku adalah tamu yang tak diundang dalam hidupnya. Malamnya, saat makan malam, aku sengaja tidak menyalakan televisi agar kami bisa mengobrol. Aku menaruh nasi di piringnya, menatapnya sambil tersenyum. "Naila, tadi di sekolah belajar apa?" tanyaku mencoba membuka percakapan. Naila sedang memegang ponselnya di bawah meja. Ia menjawab sambil setengah menunduk. "Tadi matematika sama sejarah, Bu." "Matematikanya gimana? Susah?" "Biasa aja." Aku mencoba lagi. "Sejarahnya belajar apa?" Naila mendongak sebentar,
lalu menjawab cepat, "Perang Diponegoro." Setelah itu, pandangannya kembali ke layar. Aku menatapnya dengan hati yang berat. Rasanya aku sedang berbicara dengan tembok. Padahal aku hanya ingin mendengar ceritanya, ingin merasa masih menjadi bagian dari dunianya. Arman, suamiku, akhirnya bersuara. "Naila, simpan dulu HP-nya. Lagi makan, loh." Naila menghela napas, lalu meletakkan ponsel di meja dengan wajah sedikit kesal. "Ya, ayah." Makan malam menjadi canggung setelah itu. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan piring yang beradu. Aku merasa bersalah, seolah aku telah menjadi penyebab wajah kesal Naila. Padahal, aku hanya ingin ia hadir sepenuhnya dalam momen sederhana makan bersama. Keesokan harinya, aku kembali membuka obrolan dengan sahabatku, Yuni. "Yun, aku merasa Naila makin jauh aja." Aku ngajak ngobrol, jawabannya cuma sepatah dua patah. Kalau aku tanya lebih jauh, dia malah kelihatan gak sabar, kataku lirih. Yuni tersenyum tipis. "Mbak Maya, itu ciri remaja. Mereka lebih nyaman sama teman, sama HP, karena merasa dimengerti. Padahal sebenarnya, mereka masih butuh orang tuanya, cuma mereka nggak tahu cara menunjukkannya." Tapi aku takut, Yun. Takut kalau dia terbawa arus dunia maya. Takut kalau dia lebih percaya sama teman-teman di media sosial daripada sama aku. Yuni mengangguk. "Ketakutan itu wajar. Tapi jangan lawan dengan marah, Mbak. Lawan dengan sabar. Tunjukkan kalau kamu tetap ada buat dia. Kalau dia butuh, dia tahu harus kemana." Aku menatap gorengan yang masih hangat di meja. Kata-kata Yuni masuk akal, tapi hatiku tetap terasa kosong. Aku seperti sedang berkompetisi dengan sebuah benda kecil bernama ponsel, dan sejauh ini, aku kalah telak. Sore hari, Naila pulang bersama sahabatnya, Kela. Aku melihat mereka tertawa riang di depan rumah sebelum akhirnya masuk ke kamar Naila. Suara mereka terdengar heboh, bercampur dengan musik dari ponsel. Aku tersenyum kecil, mencoba menerima kenyataan bahwa anakku kini punya dunia baru. Tapi dalam hati, aku bertanya lirih, apakah aku masih menjadi bagian dari hidupmu, Nay? Malam itu, saat aku hendak tidur, aku mendengar suara tangis samar dari kamar Naila. Aku mengetuk pintu. "Nay, kamu kenapa?" Tiba-tiba suara tangis berhenti. Lalu terdengar suara tergesa, "Enggak apa-apa, Bu. Aku cuma nonton film." Aku ingin sekali masuk, memeluknya, menanyakan apa yang benar-benar ia rasakan. Tapi aku tahu, jika aku memaksa, ia hanya akan semakin menutup diri. Maka aku memilih diam, kembali ke kamarku dengan hati yang penuh tanda tanya. "Apapun yang membuatmu menangis, Ibu ingin ada di sana. Tapi kalau kamu belum siap, Ibu akan tetap menunggu." Dan malam itu, aku kembali merasa kalah oleh sebuah ponsel. Hari-hari terasa berjalan lebih cepat daripada yang bisa kuikuti. Matahari terbit, aku sibuk dengan pekerjaan rumah, menyiapkan sarapan, menjual gorengan di depan rumah. Siang datang, aku menunggu pembeli sambil melamun. Lalu tiba-tiba saja sore menjelang dan malam kembali datang. Namun, di antara kesibukan itu, ada satu hal yang selalu sama, aku merasa Naila semakin jauh. Aku sering menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Pintu itu seperti batas yang memisahkan kami. Dulu, aku bisa keluar masuk kamarnya dengan leluasa, ikut menemaninya menggambar, atau sekadar menemaninya tidur ketika ia ketakutan mendengar suara hujan deras. Kini, aku harus mengetuk pintu terlebih dahulu, dan seringkali hanya dijawab dengan suara singkat dari dalam. "Iya, Bu. Sebentar." Aku mencoba mengingat kembali masa-masa ketika Naila masih kecil. Bagaimana ia selalu menunggu aku pulang dari pasar, lalu berlari memelukku. Bagaimana ia tertawa lepas hanya karena aku membuatkan boneka dari kain bekas. Bagaimana setiap malam, sebelum tidur, ia selalu meminta aku bercerita tentang putri yang baik hati atau kucing ajaib yang bisa bicara. Aku rindu semua itu. Rindu yang menyakitkan, karena aku tahu masa itu sudah lewat. Sore itu, saat aku sedang menata gorengan di meja depan rumah,
Aku melihat Naila pulang dari sekolah. Ia tampak lelah, tapi wajahnya langsung berbinar begitu meraih ponselnya dari tas. Tanpa menyapaku lebih dulu, ia langsung masuk ke kamar. Aku menelan ludah. Rasanya aku ingin sekali memanggilnya, sekadar untuk menanyakan, "Bagaimana harimu, Nak?" Tapi aku menahan diri. Aku tahu kalau aku memaksakan, jawabannya hanya singkat, dan aku akan kecewa lagi. Namun, hatiku terus berbisik. Kalau aku diam terus, kapan aku bisa dekat lagi dengannya? Malamnya, setelah makan malam, aku memberanikan diri. "Nay, besok hari Minggu. Mau kita pergi jalan-jalan? Ibu bisa tutup jualan dulu." Naila mendongak sebentar. Kayaknya nggak bisa, Bu. Aku sudah janji mau belajar kelompok sama teman-teman." Oh, aku berusaha tersenyum. Meski dalam hati ada rasa nyeri. Ya sudah kalau begitu. Setelah itu, ia kembali sibuk dengan ponselnya. Aku menatapnya lama, mencoba memahami bahwa dunia anak remaja memang berbeda. Tapi tetap saja, ada rasa iri dalam hatiku. Iri pada teman-temannya yang bisa ia pilih untuk menemani hari Minggu, sementara aku hanya bisa menunggu di rumah. Keesokan harinya, Minggu yang seharusnya bisa kami habiskan bersama, benar-benar terasa sepi. Aku duduk di beranda rumah, menatap jalanan yang cukup ramai. Anak-anak kecil bersepeda, keluarga-keluarga lain berjalan bersama, sementara aku hanya duduk sendiri, menunggu entah apa. Aku mencoba mengisi waktu dengan menyiapkan adonan untuk gorengan esok hari. Tapi pikiranku terus melayang pada Naila. Apakah ia bahagia bersama teman-temannya? Apakah ia sesekali teringat padaku? Hatiku mendadak terasa penuh. Aku rindu. Sangat rindu. Dan kerinduan itu membuatku semakin ingin memeluknya. Malamnya, Naila pulang agak larut. Wajahnya tampak lelah, tapi juga puas. Ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku mengetuk pintunya. "Nay, kamu sudah makan?" Dari dalam terdengar jawabannya, "Udah, Bu. Tadi makan sama teman-teman." Aku menelan air liur, mencoba menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak. Aku ingin berkata, "Kenapa nggak makan sama ibu? Ibu masak lauk kesukaanmu." Tapi kata-kata itu hanya terhenti di tenggorokan. Aku masuk ke kamarku, duduk di tepi ranjang. Air mataku menetes begitu saja. Arman yang melihatku terdiam, lalu mendekat. "Kamu kenapa, Maya?" tanyanya lembut. Aku mengusap mataku. "Aku cuma kangen, Mas. Kangen Naila yang dulu. Rasanya sekarang aku kayak bukan ibunya. Dia nggak butuh aku lagi." Arman menepuk pundakku. "Jangan bilang begitu. Naila tetap butuh kamu. Dia cuma belum tahu caranya menunjukkan. Sabar, ya." Aku mengangguk, meski hatiku tetap sesak. Beberapa hari kemudian, kerinduanku akhirnya memuncak. Malam itu, aku melihat Naila duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, mencoba membuka percakapan. "Nay, ibu rindu deh cerita-cerita kamu tentang sekolah. Dulu kamu suka cerita banyak hal. Sekarang jarang sekali." Naila mendongak sebentar, lalu berkata dengan nada datar, "Bu, Naila capek. Besok aja, ya?" Aku terdiam. Aku mencoba lagi, suaraku bergetar. "Nay, ibu tuh cuma pengen ngobrol sama kamu. Pengen dekat lagi kayak dulu. Kamu sekarang sibuk banget sama HP, sama teman-teman. Ibu jadi merasa kamu nggak butuh ibu lagi." Naila menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya. "Bu, Naila bukannya nggak sayang sama ibu. Tapi Naila juga butuh waktu sama teman-teman. Nggak bisa terus-terusan sama ibu kayak waktu kecil. Naila udah gede." Jawaban itu menohokku. Benar, ia sudah besar. Tapi apakah menjadi besar berarti tidak lagi butuh ibunya? Tanpa sadar, air mataku jatuh. Ibu cuma kangen, Nay. Itu aja. Kangen pelukanmu, kangen kamu cerita sama ibu. Kalau kamu nggak suka ibu ngomong kayak gini, ibu minta maaf." Naila terdiam. Wajahnya berubah, seolah ia merasa bersalah.
Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya bangkit dan masuk ke kamarnya. Aku terdiam lama di ruang tamu. Dadaku sesak, kerinduan yang kupendam akhirnya keluar, tapi justru membuat jarak di antara kami semakin nyata. Malam itu aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Mungkin benar, aku harus belajar merelakan. Anak itu tumbuh, dunia mereka meluas. Tapi, ya Tuhan, tolong jangan biarkan aku kehilangan Naila sepenuhnya. Tolong kembalikan sedikit saja pelukan itu. Dan aku pun menangis dalam diam, merasakan betapa kerinduan bisa menjadi luka yang tak kasat mata. Aku tidak pernah menyangka bahwa kerinduan bisa berubah menjadi luka. Bukan luka yang terlihat di kulit, melainkan luka yang terasa di hati, diam, dalam, dan menyesakkan. Sejak malam ketika aku mengungkapkan perasaanku pada Naila, suasana di rumah menjadi berbeda. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, bahkan ketika aku mencoba mengajaknya bicara, jawabannya makin singkat. Seolah-olah kata-kataku tempo hari membuatnya menjauh lebih jauh dariku. Aku ingin memperbaiki keadaan, tapi semakin keras aku berusaha, semakin sulit rasanya. Aku seperti berlari mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh. Suatu sore, saat aku baru selesai membereskan dapur, aku mendengar suara tawa Naila dari kamar. Aku tersenyum kecil. Setidaknya ia masih bisa tertawa. Aku mengetuk pintu dengan pelan. "Nai, boleh ibu masuk?" tanyaku dengan hati-hati. Suara dari dalam terdengar tergesa. Jangan dulu, Bu. Lagi video call sama teman." Aku terdiam di depan pintu. Hatiku seperti diremuk. Aku hanya ingin duduk di sebelahnya, menemaninya, mungkin ikut tertawa bersama. Tapi dinding itu tetap berdiri tegak. Aku akhirnya berbalik, masuk ke kamar, dan duduk di ranjang dengan pandangan kosong. Aku merindukan masa ketika aku adalah orang pertama yang ia cari untuk berbagi tawa. Sekarang, tawa itu bukan lagi untukku. Beberapa hari kemudian, aku mencoba pendekatan lain. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, ayam goreng kecap. Aku tahu sejak kecil ia selalu senang setiap kali aku masak itu. "Nai, ayo makan. Ibu masak ayam kesukaanmu," panggilku dengan semangat. Ia keluar dari kamar dengan wajah datar. "Ya, Bu." Aku menyendokkan nasi dan lauk untuknya. "Coba deh, buat kamu spesial." "Loh." Ia hanya mengangguk, lalu makan dengan cepat sambil sesekali melirik ponsel di pangkuannya. Aku mencoba membuka percakapan. "Gimana sekolah hari ini?" "Biasa aja." "Teman-temanmu baik semua?" "Iya." Aku menarik napas panjang. "Nai, kenapa sekarang kamu susah banget cerita sama ibu? Padahal dulu kamu selalu cerita." Naila meletakkan sendok dengan agak keras. "Bu, Naila tuh capek kalau ditanya-tanya terus. Naila udah gede. Nggak semua hal harus diceritain ke ibu." Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Dadaku terasa sesak. Aku berusaha menahan air mata, tapi suaraku bergetar. "Ibu cuma pengen dekat sama kamu, Nai. Apa itu salah?" Naila menatapku sebentar, lalu berdiri. "Naila sayang sama ibu, tapi ibu tuh nggak ngerti. Naila butuh ruang, Bu. Naila nggak bisa terus-terusan diperlakukan kayak anak kecil." Setelah itu, ia masuk ke kamar, membanting pintu cukup keras. Aku terduduk di kursi makan, menatap piring yang masih penuh. Ayam goreng kecap itu, yang kubuat dengan penuh cinta, tidak lagi terasa berarti. Yang ada hanya rasa sakit, luka yang tak terucap. Malamnya, aku berbincang dengan Arman. Ia mendengarkanku dengan tenang, lalu berkata, "Maya, jangan disalahartikan. Naila memang lagi mencari jati diri. Dia nggak bermaksud nyakitin kamu. Coba kasih dia ruang. Jangan sampai kamu kehilangan kesabaran." Aku menggeleng lemah. "Mas, aku rindu. Aku rindu anakku yang dulu. Rasanya sekarang aku kayak orang asing di rumah sendiri." Arman menggenggam tanganku. "Aku tahu kamu sedih. Tapi percaya deh, Naila tetap butuh kamu. Hanya saja, dia nggak tahu cara menunjukkannya."
Aku mencoba menguatkan hati, tapi malam itu aku menangis lama. Aku menangis bukan hanya karena kata-kata Naila, tapi juga karena aku merasa tak lagi mengenal anakku sendiri. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami semakin nyata. Naila lebih sering pulang larut, alasan belajar kelompok atau kegiatan sekolah. Aku hanya bisa menunggu di rumah, menyiapkan makan malam yang sering tak disentuh. Suatu malam, aku memberanikan diri menuliskan perasaan di buku catatan kecil. Anakku tersayang, ibu rindu kamu. Rindu jadi tempatmu bercerita, rindu jadi pelukan yang kamu cari. Tapi ibu sadar, kamu sudah tumbuh besar. Mungkin ibu hanya perlu belajar menerima. Tapi andai saja kamu tahu, Nay, betapa sakitnya rasa kehilangan ini. Aku menutup buku itu dengan air mata yang membasahi halaman. Beberapa hari kemudian, aku melihat Naila pulang dengan wajah murung. Aku menyapanya, "Nay, kenapa? Kamu kelihatan sedih." Ia hanya menggeleng, lalu masuk ke kamar. Malamnya aku mendengar isaknya. Kali ini aku tak tahan. Aku mengetuk pintu, lalu membuka perlahan. "Nay, boleh ibu masuk?" Ia duduk di ranjang, matanya sembab. "Nay, kenapa, nak?" Tanyaku lembut. Ia menunduk. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma masalah sama teman." Aku duduk di sebelahnya, mencoba meraih tangannya. "Kalau kamu mau cerita, ibu siap dengerin." Ia menarik tangannya pelan. "Bu, tolong jangan maksa. Naila bisa hadapi sendiri." Aku tercekat. Lagi-lagi, aku ditolak. Hatiku sakit sekali. Aku ingin sekali memeluknya, tapi aku tahu kalau aku memaksa, ia hanya akan semakin menjauh. Aku keluar kamar dengan langkah gontai. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap pintu kamarnya yang kembali tertutup rapat. Dan di sanalah aku sadar, ada luka di antara kami. Luka yang tak pernah benar-benar kami bicarakan. Luka yang tumbuh dari kerinduan dan ketidakmengertian. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jangan biarkan jarak ini makin lebar. Tolong jaga anakku, meski ia memilih menjauh dariku. Di ruang tamu yang hening, aku menutup mata. Rasa sakit ini nyata. Rindu ini nyata. Tapi aku harus tetap bertahan, karena aku tahu, suatu hari, entah kapan, Naila mungkin akan kembali. Dan aku akan selalu menunggunya, dengan pelukan yang tak pernah berubah hangatnya. Hujan turun deras malam itu. Suara tetes air yang menghantam genting bercampur dengan rasa cemas yang menguasai hatiku. Aku duduk di ruang tamu sambil menunggu kepulangan Naila. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia bilang ada tugas kelompok di rumah temannya, tapi biasanya jam segini ia sudah pulang. Aku berulang kali melirik ponselku. Pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Aku mencoba menelpon, tapi hanya berdering tanpa jawaban. Hati seorang ibu memang selalu penuh firasat, dan firasatku malam itu tidak enak. Tak lama kemudian, suara pintu pagar berderit. Aku berdiri cepat, membuka pintu. Naila masuk dengan wajah pucat, rambutnya basah kuyup karena hujan. "Naila, astaga, kamu kehujanan? Kenapa nggak pakai payung?" Tanyaku panik. Ia hanya menggeleng, berjalan pelan masuk rumah. Tubuhnya gemetar. Aku meraih lengannya, dingin sekali. "Ya Allah, kamu demam, Nay." Aku segera menggiringnya masuk ke kamar. Aku mengganti pakaiannya dengan baju hangat, mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu menyiapkan kompres di keningnya. Tangannya terasa panas, wajahnya merah, napasnya berat. "Nay, kamu harus minum obat. Ayo, minum dulu ya," kataku sambil menyodorkan segelas air. Ia menatapku dengan mata sayu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapan itu bukan tatapan yang penuh jarak. Ada kelembutan di sana. "Bu, maaf," suaranya lemah. Aku tertegun. "Maaf kenapa, Nay?" "Maaf, Naila sering bikin ibu sedih. Naila sering nolak ibu. Padahal, Naila tahu ibu cuma sayang sama Naila." Air mataku menetes. Aku memeluknya pelan, takut membuat tubuhnya yang lemah makin sakit.
Nggak usah minta maaf, Nak. Ibu nggak pernah marah sama kamu. Ibu cuma rindu. Rindu banget. Ia terisak pelan di pelukanku. Naila juga rindu, Bu. Rindu pelukan ibu. Kata-kata itu menembus hatiku. Aku memeluknya lebih erat, membiarkan air mataku jatuh di bahunya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali merasakan pelukan yang selalu kurindukan. Keesokan paginya, Naila masih lemah. Aku tidak berangkat kerja, memilih untuk menemaninya seharian. Aku menyiapkan bubur ayam kesukaannya. Nay, ayo makan sedikit, biar cepat sembuh. Ia tersenyum tipis. Ibu masih ingat aja. Ya, dulu waktu Naila kecil, kalau sakit selalu dimasakin bubur ayam. Aku tertawa kecil sambil mengusap kepalanya. Ya iyalah, mana mungkin ibu lupa. Kamu selalu cerewet kalau buburnya terlalu panas. Kami berdua tertawa pelan. Rasanya aneh, aneh sekaligus indah. Aku seperti kembali ke masa lalu, ketika semua masih sederhana, ketika Naila belum mengenal jarak. Siang itu, ketika ia tertidur, aku duduk di tepi ranjangnya, menatap wajahnya yang pucat namun damai. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya menahannya dalam pelukan. Naila sedang tumbuh. Ia butuh ruang untuk terbang. Tapi malam tadi membuktikan satu hal. Seberapa jauh pun ia pergi, seberapa sering pun ia menolak, pada akhirnya ia tetap akan kembali mencari pelukan ibunya. Pelukan ini bukan sekadar hangat. Pelukan ini adalah rumah. Beberapa hari kemudian, Naila mulai membaik. Hubungan kami pun sedikit berubah. Ia lebih sering duduk bersamaku di ruang tamu, meski kadang sambil tetap sibuk dengan ponselnya. Tapi aku tidak lagi menuntut banyak. Aku belajar menerima, kehadirannya saja sudah cukup bagiku. Suatu sore, ketika kami duduk bersama, ia berkata pelan, Bu, Naila nggak janji bisa selalu cerita. Tapi Naila janji. Naila bakal coba lebih sering dekat sama ibu. Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. Itu sudah cukup, Nay. Ibu cuma pengen ada di hidup kamu. Sekecil apapun ruang yang kamu kasih, ibu akan selalu isi dengan cinta. Ia menunduk, lalu tiba-tiba bersandar di bahuku. Ibu jangan pergi ya, Bu. Hatiku mencelos mendengar kalimat itu. Aku mengusap punggungnya. Ibu nggak akan pergi. Selama kamu butuh, ibu ada di sini. Selalu. Malam itu aku berdoa dengan penuh syukur. Luka antara kami memang belum sepenuhnya sembuh. Masih ada jarak, masih ada masa-masa ia ingin sendiri. Tapi aku tahu, hubungan kami belum benar-benar hilang. Ada jembatan yang kembali terbangun, dan jembatan itu bernama pelukan. Aku belajar satu hal, menjadi ibu bukan tentang selalu didengar, bukan tentang selalu jadi yang pertama. Menjadi ibu adalah tentang kesetiaan menunggu. Menunggu di pintu, menunggu di ruang tamu, menunggu di hati, sampai anak kembali, meski hanya untuk sejenak. Dan malam ketika Naila kembali memelukku, aku tahu, penantian panjangku tidak sia-sia. Sejak malam ketika Naila kembali memelukku, hari-hari di rumah terasa sedikit berbeda. Ada kehangatan yang perlahan kembali, meski belum sepenuhnya sama seperti dulu. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Namun, jauh di dalam hati, aku masih menyimpan ketakutan. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan ketika Naila turun dari kamarnya. Rambutnya masih acak-acakan, matanya setengah terpejam. Dulu aku selalu melihat wajah itu setiap pagi, tapi akhir-akhir ini ia lebih sering bergegas tanpa sempat sarapan. Nay, sini. Ibu bikinin roti bakar sama susu hangat. Ia duduk sambil menguap. Wah, ibu lagi baik banget nih. Aku tersenyum. Ibu selalu baik kok, cuma kamu aja yang jarang lihat. Ia tertawa kecil. Hehe, iya deh. Makasih, Bu. Aku memperhatikan caranya makan. Tidak buru-buru, tidak sambil melirik ponsel. Rasanya seperti menemukan kembali potongan masa lalu yang hilang. Sepulang sekolah,
Ia bercerita tentang lomba menulis yang akan diikutinya. Aku kaget, karena sudah lama ia tidak berbagi cerita denganku. Tema lombanya tentang keluarga, Bu. Naila masih bingung mau nulis apa, katanya sambil menaruh tas di sofa. Hatiku bergetar mendengarnya. Keluarga. Tema itu terlalu dekat, terlalu mengusik. Kenapa nggak tulis tentang kita aja? Kataku setengah bercanda. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum. Mungkin iya, Bu. Tapi nanti kalau Naila tulis tentang ibu jangan nangis ya. Aku pura-pura mengerucutkan bibir. Loh, memangnya tulisan kamu bikin nangis? Iya dong. Kan Naila penulis hebat. Kami tertawa bersama. Momen sederhana, tapi rasanya luar biasa. Namun, di balik tawa itu, ada rasa takut yang menyelinap. Aku takut ia hanya singgah sebentar, lalu kembali menjauh. Aku takut pelukan yang sempat kembali itu hanya mimpi singkat. Malamnya, aku menuliskan isi hatiku di buku catatan. Tuhan, terima kasih sudah mengembalikan sedikit senyum anakku. Tapi aku mohon, jangan biarkan jarak itu kembali. Aku lelah menunggu dalam sepi. Biarlah pelukan itu menjadi nyata selamanya, bukan sekadar kunjungan singkat. Aku menutup buku dengan mata basah. Beberapa hari kemudian, kekhawatiranku sempat jadi nyata. Naila mulai sibuk lagi dengan tugas dan teman-temannya. Aku mengajaknya makan malam bersama, tapi ia menolak dengan alasan ada pekerjaan kelompok. Naila cuma takut ibu kecewa, katanya pelan sebelum pergi. Aku menarik napas panjang. Nay, ibu nggak akan kecewa. Ibu cuma takut kehilangan kamu lagi. Ia terdiam sejenak, lalu mendekat. Untuk pertama kalinya tanpa ku minta, ia meraih tanganku. Bu, Naila nggak akan pergi kok. Naila cuma butuh ruang buat tumbuh. Tapi ibu tetap rumah Naila. Hatiku seketika meleleh. Kalimat itu seperti janji yang menenangkan. Malam berikutnya, ia mengetuk pintu kamarku. Bu, boleh curhat? Aku menoleh dengan terkejut. Sudah lama sekali ia tidak datang dengan permintaan itu. Boleh banget. Sini, duduk. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya serius. Bu, Naila tuh kadang bingung. Naila sayang banget sama ibu. Tapi di sisi lain, Naila pengen bebas, pengen punya dunia sendiri. Kalau Naila terlalu jauh, ibu sakit. Tapi kalau Naila terlalu dekat, Naila takut nggak bisa berkembang. Aku menatapnya lama. Begitu dewasa kalimatnya, tapi tetap terdengar rapuh. Nay, kataku pelan. Jadi ibu itu artinya siap kehilangan sedikit demi sedikit. Kamu memang harus punya dunia sendiri. Itu bukan berarti kamu ninggalin ibu. Itu artinya kamu sedang belajar jadi dirimu sendiri. Air matanya menggenang. Tapi Naila nggak mau bikin ibu sedih. Aku memeluknya. Nak, kalau ibu sedih, biarlah. Itu bagian dari cinta. Yang penting, kamu jangan pernah lupa jalan pulang. Ia membalas pelukanku, kali ini lebih erat dari biasanya. Naila janji, Bu. Naila nggak akan lupa jalan pulang. Sejak percakapan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku belajar melepaskan perlahan, meski hatiku sering menolak. Aku belajar menerima bahwa menjadi ibu adalah tentang berdiri di antara rindu dan merelakan, antara menunggu dan melepaskan. Kadang Naila masih sibuk dengan dunianya, kadang ia masih menutup pintu kamar rapat-rapat. Tapi sekarang aku tahu, bukan berarti ia menjauh, melainkan ia sedang tumbuh. Dan aku akan tetap di sini, menjaga ruang antara kami, agar suatu hari nanti ia bisa kembali tanpa merasa asing. Malam itu aku berdiri di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Aku berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan. Aku tak lagi sendiri. Meski Naila tidak selalu ada di sampingku, aku tahu ia masih menaruh rumah di dalam hatinya. Itu sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Aku tersenyum kecil, menutup mata, membiarkan ketenangan perlahan masuk. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tidur tanpa ditemani rasa takut. Matahari pagi menembus tirai tipis kamarku.
Suara burung berkicau di halaman terdengar jelas. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam. Hari ini terasa berbeda, ada sesuatu yang membuat hatiku berdebar. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan dengan Naila sudah mulai membaik. Ia lebih sering membuka ruang untuk berbagi cerita, lebih sering tersenyum tanpa alasan, lebih sering menatapku dengan mata yang dulu hanya dipenuhi jarak. Namun, hatiku tetap menyimpan ketakutan kecil. Apakah semua ini nyata, atau hanya sementara? Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan. Bau roti bakar dan kopi mengisi dapur. Aku berharap, jika Naila turun, kami bisa menikmati pagi bersama, seperti dulu. Aku menaruh piring dengan telur dadar kesukaannya, menyiapkan susu hangat, sambil berharap, hanya berharap ia datang. Tak lama, terdengar langkah kaki ringan. Naila muncul dari tangga, rambutnya sedikit acak-acakan, tapi senyumnya berbeda. Ada cahaya yang hangat, yang membuat hatiku bergetar. Bu, sapanya pelan. Aku menoleh, tersenyum hangat. Selamat pagi, nak. Ayo sarapan. Ia duduk, menatap hidangan yang kubuat. Wangi banget, Bu. Makasih. Aku duduk di seberangnya. Aku senang kamu mau sarapan sama ibu. Ia tersenyum, dan aku tahu, senyum itu bukan sekadar senyum biasa. Ada pesan tersirat, aku memilih ibu. Hari itu, sekolah libur. Naila duduk di ruang tamu sambil menulis di buku catatannya. Aku duduk di sofa, menatapnya dari jauh. Matanya sesekali menatapku, sesekali kembali fokus pada tulisannya. Aku tidak mengganggu, hanya menunggu momen yang tepat. Beberapa jam kemudian, Naila menutup bukunya dan menatapku serius. Bu, Naila mau cerita sesuatu. Hatiku berdebar. Apa itu, nak? Ia menarik napas panjang. Selama ini, Naila sering menolak ibu. Naila tahu ibu sedih, tapi Naila takut terlalu dekat. Tapi sekarang Naila sadar, nggak ada yang lebih penting daripada pelukan ibu. Dunia teman-teman, tugas, semua itu nggak bisa gantiin ibu. Naila mau tetap dekat sama ibu. Beneran? Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku meraih tangannya. Nah, ibu juga selalu rindu kamu. Ibu selalu tunggu kamu, kapanpun. Sekarang kamu bilang begitu. Ibu bahagia banget. Ia tersenyum, kemudian tanpa ku minta, ia meraih tubuhku dan memelukku erat. Pelukan itu terasa begitu hangat, begitu nyata. Seolah semua jarak, semua kesalahpahaman, semua kesedihan yang menumpuk selama bertahun-tahun hilang seketika. Aku membalas pelukannya dengan sepenuh hati, menahan air mata yang tumpah. Nah, ibu sayang kamu. Lebih dari apapun di dunia ini. Dan Naila sayang ibu, Bu. Selamanya, jawabnya lirih di telingaku. Sore itu, setelah hujan reda, kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Angin sore membawa aroma tanah basah, sejuk, dan menenangkan. Naila menatapku. Bu, tadi di sekolah aku dapat tugas menulis tentang keluarga. Aku mau tulis tentang kita, katanya sambil tersenyum malu. Hatiku mencelos. Oh, begitu? Itu pasti indah. Ya, aku pengen tulis tentang pelukan ibu. Tentang ibu yang selalu ada. Tentang aku yang sempat jauh, tapi akhirnya kembali, katanya pelan. Aku meraih tangannya, menatap matanya. Nak, ibu bangga sama kamu. Kamu tahu nggak? Pelukan itu bukan sekadar fisik. Itu simbol kita, simbol cinta. Pelukan itu rumah, dan kamu selalu punya rumah di sini. Ia tersenyum, memeluk tanganku sejenak, kemudian bersandar di bahuku. Aku menarik napas panjang, membiarkan momen itu tetap ada, tidak ingin terlepas. Malamnya, aku menatap Naila yang tertidur di kamarnya. Wajahnya damai, seperti anak kecil yang dulu selalu tidur di pelukanku. Hati seorang ibu merasa tenang, tapi aku juga menyadari satu hal. Perjalanan kami belum berakhir. Masih ada masa-masa ketika ia akan ingin menjauh, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Namun malam itu, aku tahu satu hal,
Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk cinta seorang ibu. Tidak ada dunia yang bisa menggantikan rumah yang ada di hati seorang anak. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Anakku, nak, terima kasih sudah kembali. Terima kasih sudah memilih pelukan ibu. Tidak peduli apapun yang terjadi, ibu akan selalu di sini. Selamanya. Dan di kamarku yang hening, aku menangis bahagia. Menangis karena cinta itu nyata. Menangis karena penantian panjang akhirnya menemukan jawaban. Beberapa hari kemudian, hubungan kami semakin dekat. Naila tidak lagi menutup diri, meski ia tetap memiliki dunia sendiri. Aku belajar menghargai ruang yang ia butuhkan, sementara ia belajar menghargai kehadiranku. Suatu sore, ia duduk di pangkuanku sambil menonton film lama. Tangannya menggenggam tanganku. Aku menatapnya, tersenyum hangat. "Nay, kamu tahu nggak? Ibu bahagia banget," kataku pelan. "Iya, Bu." Naila juga bahagia. "Bahagia punya ibu," jawabnya sambil tersenyum. Momen itu terasa sempurna. Aku menyadari bahwa menjadi ibu bukan tentang selalu menahan anak dekat, bukan tentang memaksa mereka untuk mencurahkan hati. Menjadi ibu adalah tentang menunggu, tentang memberi ruang, tentang tetap hadir, dan percaya bahwa cinta akan selalu menemukan jalannya kembali. Aku menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan, merasa damai. Pelukan itu kini bukan hanya simbol rindu, tapi simbol kepercayaan, simbol rumah, simbol cinta yang tak pernah pudar. Dan malam itu, aku menutup mata dengan tenang, tahu bahwa meski dunia terus berubah, meski waktu berjalan cepat, satu hal tidak akan pernah hilang. Cinta seorang ibu kepada anaknya. Pelukan itu, kini abadi.